Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, para pecinta MMC TV 35 Madura. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yang sudah lumayan lama ya kita tidak melanjutkan, yaitu Allah bukan manusia. Dan sekarang kita sudah sampai di episode ke-8. Di episode kali ini, kita masih tetap akan membahas ayat terlebih dahulu. Karena ayat-ayat ini masih banyak dan belum selesai, kita akan fokus pada ayat-ayat terlebih dahulu. Baru nanti kita pindah kepada hadis, lalu pindah kepada perkataan ulama, lalu setelah itu, setelah ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu kita selesaikan, baru kita akhiri dengan para ulama-ulama kita di Indonesia. Oke, sahabat-sahabatku, para pecinta MMC TV 35 Madura. Perlu diingat bahwa kita di sini sharing, oke? Di sini kita sharing. Tidak ada istilah pengajar dan yang mengajarkan, tapi kita saling berbagi pengetahuan. Oke? Sahabatku, ayat yang akan kita bahas kali ini adalah surah Al-Fajr ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Di sini kalau orang tidak paham dan tidak belajar kepada guru, maka akan terpengaruh dengan makna zahirnya. Kemudian dia akan memberi makna wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kemudian dia akan memberi makna secara zahirnya. Nanti akan dikatakan Allah datang, kemudian malaikat bersaf-saf di sana menunggu. Na'udzubillah, ini adalah kekeliruan. Ini pengertian yang tidak benar. Makna yang benar dari ayat ini adalah wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan pada hari kiamat datang tanda-tanda kekuasaan Allah dan malaikat datang dengan bersaf-saf. Dan ini ada pengertian dari ayat ini. Ini tergolong ayat-ayat mutasyabihat. Ayat yang tidak boleh diambil arti zahirnya, tapi harus dimaknai sesuai dengan makna dari ayat-ayat muhkamat. Kan makanya kalau orang tidak paham, justru nanti akan memberikan makna bahwa datang diartikan dengan benar-benar datang, memiliki bentuk dan ukuran seperti sosok misalnya. Nah, ini adalah kekeliruan, ini tidak benar. Karena di sini ayat ini adalah ayat yang luar biasa sekali.
wa jaa'a rabbuka. Ini ada kalimat atau kata yang dibuang karena sudah dipahami artinya. Namun bagi orang-orang yang tidak belajar, maka ini bisa diartikan dengan arti yang salah. Kalau diartikan dengan pengertian Allah datang dari arah jauh ke mendekat, ini adalah sebuah kekeliruan. Kalau dipahami Allah datang dari suatu tempat ke tempat tertentu, ini juga tidak benar. Kenapa? Karena bertentangan dengan makna dari ayat ini. Karena bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat. Karena sama dengan mengartikan bahwa Allah memiliki fisik. Karena sama dengan memiliki akidah, keyakinan, pemahaman tentang Allah dengan pemahaman yang tidak benar. Karena yang sudah sering kita bahas bersama-sama bahwa Allah Maha Suci dari memiliki bentuk dan ukuran. Allah Maha Suci dari menyerupai makhluknya, baik satu segi atau semua segi. Sebagaimana yang telah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Ayat ini maknanya bukan diartikan bahwa Allah benar-benar datang memiliki bentuk dan ukuran seperti seorang lelaki misalnya itu salah. Diartikan Allah benar-benar datang berjubah putih dan bersorban misalnya, nah itu salah. Salah yang seperti itu. Itu sama dengan menggambarkan Allah, membayangkan Allah sesuai dengan akal pikirannya, sesuai dengan apa yang tergambar dalam pikirannya. Ini tidak benar. Yang benar seperti pengertian tadi, karena ini ayatnya ada kata atau kalimat yang dibuang. Apa kalimat yang dibuang? Ini asalnya adalah waja'a amru rabbika. Jadi awalnya ini, awal ayat dari ayat ini adalah datang perintah Tuhanmu, seperti itu. Cuman karena ayat ini dibuang, mudhafnya dibuang, kemudian mudhaf ilaihnya mengganti posisi, yakni kata rabbukah itu, maka ini tetap tidak menghilangkan maknanya. Jadi tetap maknanya adalah jaa amru rabbika, ai atharun min athari qudratillah. Maksudnya seperti itu. Jadi yang datang adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan Allah langsung benar-benar datang, seperti itu. Jadi itu pengertiannya. Jadi kalau misalnya diartikan Allah datang dari arah jauh, maka itu adalah kekeliruan. Itu tidak benar. Kalau diartikan Allah datang dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu juga tidak benar. Kemudian dikatakan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, ini juga tidak benar. Oh, itu kan juga di hadis ada. Iya, hadisnya itu juga hadis mutasyabihat. Sedangkan orang-orang yang tidak paham tentang hal ini, loh, ini didukung oleh hadis loh. Begitu. Padahal hadisnya juga hadis mutasyabihat. Nah ini mereka nanti kalau kita tanya orang-orang yang berpaham seperti ini,
Mereka akan kebingungan dengan omongannya sendiri. Bingung dengan omongannya sendiri. Iya, kenapa? Karena ya mereka mengartikan ayat Al-Quran dan hadis sesuai dengan apa yang mereka mau. Bukan sesuai dengan apa yang memang dijelaskan oleh para ulama. Coba kita perhatikan, golongan menyimpang pasti ujung-ujungnya mentahrif ayat, mentahrif hadis, seperti itu. Pasti melakukan penyelewengan-penyelewengan. Dan pasti satu sama lain saling bertentangan. Yang ini bilang begini, yang ini bilang begini, itu nggak bisa, nggak selesai-selesai. Tapi kalau para ulama yang memang mumpuni keilmuannya, itu justru dari penjelasan yang satu dengan yang lainnya itu saling mendukung, saling mendukung dua-duanya. Contoh, contoh keyakinan Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Mereka memiliki perbedaan, tapi perbedaan mereka itu justru saling menguatkan, bukan saling berantem, bukan saling bertentangan. Yang saling bertentangan bagaimana? Contoh ini, orang yang memiliki keyakinan, ada salah satu tokoh yang dijadikan anutan oleh mereka sebagai keyakinannya dan dihidupkan kembali di abad ke-12. Orang ini hidup di abad ke-7 sampai ke-8. Memiliki keyakinan katanya bahwa Allah seperti seorang pemuda yang duduk di atas aras dan menyediakan tempat duduk untuk Nabi Muhammad di sebelahnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini tidak benar. Tidak benar. Kenapa? Kalau dikatakan duduk di atas aras itu sama dengan mengatakan bahwa Allah ya terbatas, memiliki bentuk dan ukuran, ada di atas sesuatu. Padahal ciri-ciri dari ciptaan adalah apabila dia memiliki keterbatasan, memiliki bentuk dan ukuran, ada di atas sesuatu atau di bawah sesuatu. Sudah seperti itu kalau ciptaan. Apalagi jelas-jelas mengatakan seperti seorang pemuda. Ini kan sama dengan mengartikan bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran seperti manusia. Nah, ini juga tidak benar. Ini tidak benar, sama sekali tidak benar. Jadi kan makanya berhati-hatilah dari pemahaman seperti ini. Oke, dipahami seperti ini kan. Nah, kemudian nanti muncul pemahaman-pemahaman yang lebih aneh lagi. Orang di luar Islam memiliki keyakinan dan duga-duga, gambaran-gambaran sesuai dengan akal pikirannya seperti ini juga. Kalau kita mau membaca ya, silakan baca misalnya. Misalnya membaca Bible yang bahasa Arab. Mirip dengan keyakinan itu. Mirip dengan keyakinan itu. Cuman kalau mereka memberi pengertian bahwa Allah katanya diibaratkan seorang bapak dan memiliki anak kalau di pemahaman di luar Islam. Tapi kalau di dalam yang ngaku-ngaku Islam, menisbatkan dirinya sebagai seorang muslim, kemudian berpaham seperti seorang pemuda, ini dari mana? Sedangkan mengertikan duduk, duduknya juga sama.
menyediakan tempat duduk di sebelahnya. Ini sama dalam dalam keyakinan orang di luar Islam. Dan ini bisa dibuktikan. Lihat saja di dalam kitab mereka yang berbahasa Arab. Kalau tidak percaya, di situ akan ada dan tinggal baca aja. Nanti akan kaget dengan sendirinya, "Hah, kok bisa begini? Ah, kok bisa begini?" Padahal kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki pemahaman bahwa Allah bukan manusia. Allah tidak serupa dengan manusia. Sedikit pun tidak serupa dengan manusia, bahkan tidak serupa dengan ciptaan-ciptaannya yang lain. Coba kita perhatikan, yang memiliki bentuk dan ukuran manusia, yang memiliki tempat manusia, yang berada di suatu arah manusia, yang berada di tempat tertentu itu juga manusia, yang terbatas manusia, yang berubah manusia. Sedangkan Allah sama sekali tidak berubah. Aneh kalau ada orang yang berpaham seperti itu. Jauhi pemahaman seperti ini, kita cari guru. Kita jangan pernah berpikir bahwa kita sudah ada di jalan yang benar. Kalau misalnya memiliki pemahaman seperti itu. Baru kalau kita benar-benar sudah berpaham bahwa Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluknya, sama sekali tidak serupa dengan makhluknya, tidak memiliki pengertian bahwa Allah datang dari suatu tempat ke tempat yang lain, tidak memiliki pemahaman bahwa Allah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak memiliki pemahaman bahwa Allah itu memiliki tempat di tempat tertentu, misalnya mengatakan tidak memiliki pemahaman Allah ada di atas, ada di langit, ada di aras, dan lain sebagainya. Tidak memiliki pemahaman bahwa Allah menyatu dengan makhluknya. Maka kalau orang yang seperti ini adalah keyakinan yang tepat. Kalau memiliki keyakinan bahwa Allah bersemayam atau duduk di atas aras atau di atas langit dan lain sebagainya, ini salah, ini tidak benar. Kita harus berani mengatakan salah. Karena aras ciptaan Allah, jelas pernah tidak ada, sedangkan Allah tidak pernah tidak ada. Nah ini aneh, kan makanya berhati-hati dari pemahaman yang seperti ini. Jangan kita terpengaruh dengan pemahaman seperti ini. Coba lihat, yang kadang bergerak, kadang diam siapa? Manusia. Yang bergerak terus juga ada makhluk Allah yang lain yang bergerak terus, seperti misalnya bintang, bulan, atau matahari gitu. Ada yang kadang gerak, ada yang kadang diam. Ada yang diam terus misalnya kan. Jadi seperti itu. Jadi semua sifat-sifat manusia tidak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak boleh, tidak boleh. Kalau ingin mengukur kebenaran, saudaraku, kalau ingin mengukur bahwa ini benar apa tidak, pertama, harus benar-benar bisa memastikan bahwa kita menyembah zat yang tidak pernah tidak ada. Tapi kalau masih tersimpan pemahaman kerancuan antara Allah pernah tidak ada dengan yang pernah tiada, ini akan ini masih perlu diperbaiki keyakinannya. Kenapa? Karena salah itu, tidak benar itu. Loh kok bisa tidak benar? Iya, karena masih menyerupakan
Allah dengan makhluknya. Buktinya bagaimana? Misalnya, Allah yang asalnya tidak duduk di manapun kemudian dikatakan duduk. Kemudian Allah yang sama sekali tidak memiliki pengertian bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran, kemudian diartikan memiliki bentuk dan ukuran. Nah, ini sebuah kekeliruan dan tidak akan pernah bisa kita terima bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Tidak, tidak bisa. Ini adalah salah. Kita harus berani mengatakan salah. Kenapa? Sama dengan mengatakan bahwa Allah berubah. Berubah dari satu nah, kalau berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, itu ciri-ciri makhluk, itu ciri-ciri ciptaan. Sedangkan Allah tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah sama sekali. Kenapa? Iya, dia Tuhan, bukan ciptaan. Kalau ciptaan berubah. Kalau diartikan seperti seorang pemuda, apa memang dari sejak dulu, dari manusia pertama sampai sekarang tetap muda? Apa sudah berubah sekarang jadi tua? Nah ini kan gimana prosesnya menjadi lebih makin tua, makin apakah makin besar bentuknya? Nah ini juga kan sering sudah kita bahas bahwa tidak boleh memiliki pemahaman Allah memiliki bentuk yang besar. Sekalipun ada kata Allahu Akbar. Nah, karena kata Allahu Akbar itu bukan maknanya Allah Maha Besar bentuknya, tapi yang Maha Besar adalah kekuasaan. Nah, oke sahabat-sahabatku, mungkin ini dulu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita nanti akan melanjutkan dengan ayat yang lain lagi. Masih banyak ayatnya saudaraku, masih banyak. Masya Allah, Masya Allah. Kita Ahlus Sunnah tidak kekurangan dalil kalau kita tidak berhenti belajar. Ini padahal saya hanya mendapatkan serpihan-serpihan saja dari guru-guru. Ya mungkin setetes-setetes tiap hari saya dapatkan. Itu yang saya sampaikan kepada kalian ini. Kan makanya ayo jangan pernah bosan untuk terus belajar, untuk terus menimba ilmu pengetahuan. Dari guru ya, bukan dari buku. Oke, iya 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 iya, di bawahnya sedikit lagi ya. Ada perkataan wal malaku soffan soffa. Nah ini pada hari kiamat para malaikat itu yang berada di setiap langit, itu mereka akan turun mengelilingi manusia dan jin. Jadi mereka turun berbarisan, berbaris-barisan itu bersop-sop, itu untuk mengelilingi manusia dan jin. Jadi kan makanya ini bukan dalam pengertian seperti yang tadi. Pengertian yang salah bahwa kemudian diartikan Allah benar-benar datang kemudian malaikat menyambut kedatangannya seperti presiden gitu, itu salah. Salah, tidak benar, oke? Jangan sampai memiliki pemahaman-pemahaman yang seperti itu lagi setelah ini, oke? Dan ajak teman-teman yang lain. Nah, di sini karena ini tempat sharing sahabat-sahabatku, komen di bawah nanti akan saya kalau misalnya cukup saya jawab dengan jawaban melalui komen sederhana, oke akan jawab dengan sederhana. Tapi kalau panjang, terlalu, banyak yang bertanya, maka saya akan buatkan video berikutnya, oke? Nanti judulnya merespon komentar di video Allah bukan manusia. Begitu nanti. Seperti yang sudah saya buat sebelumnya. Di sebelumnya bagi sahabat-sahabatku yang belum nonton respon saya, itu sudah saya buat videonya 1 jam lebih ya, sahabat-sahabatku. Jangan pernah bosan, terus letakkan di kolom komentar tapi dengan cara yang sopan.
Kalau kalian sopan dengan komentar-komentar yang sangat bagus, maka saya justru sangat mengapresiasi. Kenapa? Karena itu artinya kalian tetap ingin belajar bersama-sama. Maka saya pun akan memberikan jawaban sesuai dengan yang saya bisa. Oke, sahabat-sahabatku, mungkin sampai di situ dulu, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nanti di episode berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga ini semakin membangun semangat kita untuk terus belajar dan tidak pernah berhenti belajar, menimba ilmu pengetahuan agama dari guru bukan dari buku. Oke? Sampai di sini dulu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan ingat sahabat-sahabatku yang belum subscribe, yang belum mengikuti media sosial yang saya miliki, silahkan ikuti media sosial yang saya miliki. Maka nanti saya pun akan memberikan jawaban semampu saya apabila perlu memberi jawaban. Tapi kalau kalian siap memberikan tambahan, silahkan saya dengan senang hati berikan tambahan sebanyak-banyaknya. Dan kalau perlu kalian ingin menjelaskan kepada saya langsung, kita insya Allah bisa komunikasi dan saya siap mendengarkan ilmu-ilmu dari kalian. Tapi yang jelas dari guru-guru yang terpercaya, bukan dari buku-buku yang beredar. Oke? Sampai di sini dulu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.